Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat PKH seluruh Indonesia dan sahabat SDM PKH seluruh Indonesia serta KPM PKH yang berbahagia. Baik sahabat-sahabat, di malam hari ini kita tadi sudah pertemuan kelompok di pagi hari, bertemu dengan KPM dan juga koordinasi dengan berbagai pihak, tentunya pihak desa menyampaikan informasi terbaru terkait perkembangan bansos PKH maupun sembako. Terkhusus ya, kami yang kuati itu adalah KPM PKH karena yang kami bidangi di KPM PKH. Tentunya tidak lupa terhadap KPM yang irisannya ada BPNT-nya atau KPM sembako. Oke Pak, sahabat-sahabat, kita saat ini berada di outdoor, berada di luar rumah, kita santai sahabat-sahabat, tapi kita memberikan informasi juga yang mengena. Ini kita akan menjawab berbagai pertanyaan dari KPM PKH yang berkomentar di YouTube kami. Ya, jadi mohon maaf sahabat-sahabat sebelumnya, ini nanti ada, karena di luar pasti ada suara kendaraan yang lewat, jadi hiraukan saja, anggap hiburan seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, kita akan tanya, ini akan menjawab dari pertanyaan kakak Afis Street N5L 2 hari yang lalu baru kita jawab. Bang, tolong jawab saya ya. Saya sebelumnya dapat BPNT pengambilan di kantor pos, sekarang dapat beras 20 kilo. Apakah saya masih bakalan dapat BPNT berupa uang karena pencairan lewat pos kan belum penyaluran? Jadi intinya kakak Afis ini tanya, beliau sudah dapat kemarin, alhamdulillah ya sahabat-sahabat, dapat beras 20 kilo bantuan dari Bulog ya. Apakah masih dapat bantuan yang lewat kantor pos, mengingat di kantor pos ini belum penyaluran ya. Oke sahabat-sahabat, kita kita satu persatu kita pilah ya. Bantuan yang kemarin yang turun beras Bulog 20 kilo itu murni untuk ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi di tingkat dasar ya. Jadi pemerintah bekerja sama dengan Bulog ya, itu menyediakan, makanya kemarin ya beras-beras atau gabah-gabah dari petani dihargai tinggi. Seharga kalau di sini Rp6.500 per kilo gabah basah setelah panen. Ya makanya ini Perum Bulog itu mengumpulkan beras semua, gabah semuanya nanti diolah dan langsung disalurkan untuk masyarakat. Tentunya di sini masyarakat yang terdapat kriterianya. Nah, apakah KPM PKH ada? Apakah KPM BPNT ada? Apakah yang lainnya juga dapat? Artinya di luar KPM PKH dan BPNT. Ya. Gini sahabat-sahabat, jadi untuk Bulog ini datanya universal atau umum untuk seluruhnya. Jadi yang KPM PKH misal yang saya dampingi di satu desa itu ada 200 KPM. Itu tidak semuanya dapat yang KPM yang beras Bulog. Ya, bisa jadi hanya 150, 170, tapi menyentuh angka 80% ke atas KPM PKH dapat. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah, yang kedua, untuk pemenuhan dasar dan ketahanan pangannya. Ya, semua data ini dari Bulog. Bulog bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan data tersebut. Nah, Dinas Sosial ini datanya diperoleh dari Pusdatin di tingkat provinsinya masing-masing. Nah, ini bisa sudah update, sudah terbaru, atau bahkan bisa mundur 6 atau 1 tahun yang lalu tetap diambil. Jadi sahabat-sahabat jangan resah kalau yang dapat masih orang-orang lama seperti itu ya.
Itu sahabat-sahabat, Kak Afis, bisa saya diterima jawaban kami? Oh ya, yang kedua, apakah masih diterima apakah masih cair untuk yang bantuan kantor pos, mengingat kantor pos belum cair. Nah, ini mau kita bahas untuk tema yang kedua sekaligus ya nanti. Ini banyak juga yang komentar info KPM Pos gitu ya. Ini dari Kak Imam Hambali, sedikit pencerahan kita sharing ya di sini sifatnya. Ini sejak Pilpres BPNT lansia bermasalah, Januari hingga Oktober zong, November Desember cair di antar pos untuk 2024. Terus zong lagi mulai tahap 1 tahap ini sampai sekarang sudah dicek masuk desil 1 tetapi belum cair. Begini sahabat-sahabat, bantuan lansia itu yang bagaimana? Ya, bisa dijelaskan. Bantuan itu banyak sekali. Untuk di daerah kami, khususnya yang saya dampingi, alhamdulillah KPM PKH yang lansia mendapatkan hak untuk PKH-nya cair. Ditambah lagi dengan bantuan KIS PBI. Ya, KIS PBI, bantuan kesehatan, dan yang juga bantuan pangan. Di sini ada yang usianya 70 plus mendapatkan permakanan. Seperti itu, Kak Imam. Ya, jadi bantuan lansia yang dimaksud bagaimana? Tolong dijelaskan. Seperti itu ya. Oke, kita masuk yang kantor pos, sahabat-sahabat. Ini yang ingin kami sampaikan juga penting. Ini juga berkaitan dengan paparan dari Gusmen atau Gus Ipul ya. Kita cari dulu videonya. Ini ya. Sebentar. Nah, ini konferensi persnya dari Gus Ipul, bisa dilihat. Buka rekening kolektif yang pernah kami sampaikan itu kan sekitar 3,6 juta. Sudah selesai Bu Rekol, sekarang 1,6 juta. Jadi masih 2 juta lagi yang masih dalam proses Bu Rekol, buka rekening kolektif. Biasanya setelah buka rekening kolektifnya selesai, ditindaklanjuti dengan pembagian kartu. Setelah dibagi kartu itulah kemudian kita salurkan. Kita sudah minta percepatan. Mudah-mudahan yang tinggal 2 juta ini dalam beberapa minggu ke depan sudah selesai. Dengan selesainya proses Bu Rekol bagi 1,6 juta KPM. Itu ya sahabat-sahabat, bisa dicermati, bisa dipahami ya. Proses Bu Rekol terjadi sejak 2024 tahap 3 sampai sekarang berapa tahap ya? 3, 4, 1 baru terrealisasi di tahap 2 ya. Nggak tahu ya lah apa penyebabnya, apa kendalanya, kita pernah bahas semuanya ya. Sesuai asumsi-asumsi yang ada itu pasti sesuai sahabat-sahabat. Nah, ini tadi Gus Ipul sudah menyampaikan hari Selasa kemarin sebanyak 3,6 juta KPM sudah dimasuk data Bu Rekol, yang sudah selesai 1,6 juta. Sehingga sisa 2 juta lagi yang masih proses Bu Rekol. Nah, tadi disampaikan dalam beberapa pekan ke depan akan dipercepatkan untuk proses Bu Rekol yang 2 juta tadi. Jadi sabar sahabat-sahabat. Ini bantuan pemerintah sudah mencoba berbuat semaksimal mungkin, berbuat sebijak mungkin untuk kemaslahatan, kemakmuran masyarakat Indonesia, khususnya KPM PKH yang masuk KPM ya, penerimaan manfaat yang masuk di desil 1 sampai 4 5 bonus. Untuk desil 1 sampai 5 itu bonus. Yang pokok wajib baku itu desil 1 sampai 4 yang perlu dibantu. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, sebarluaskan informasi ini. Jangan lupa tekan loncengnya, tekan tombol like, subscribe, dan komentar yang baik-baik serta menerima
komentar, saran, dan kritikannya agar konten informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk khalayak umum dan luas. Terima kasih.